Shalom, saudara pemirsa yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh ada di tahun yang baru, di tahun 2021. Kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu bukan karena gagah dan kuatnya kita, tetapi itu karena kasih penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Saat ini kita berjumpa dalam siaran Tabura Injil Klasik Siapen Selatan. Kita akan belajar bersama dari bagian kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-12. Sebelum kita belajar bersama, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami ada dalam siaran Tabura Injil Klasik Siapen Selatan. Kami akan bersatu teduh untuk menerima bagian kebenaran firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terpilih bagi kami di dalam kitab Kudus Perjanjian Baru Yohanes 15 ayatnya yang ke-12. Roh Kudus menolong kami memahami bagian kebenaran firman Tuhan ini agar firman Tuhan ini menjadi indah dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami siap untuk menerimanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, firman yang penuh dengan kasih, itu kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, bagian kebenaran firman Tuhan ada di dalam kitab Kudus Perjanjian Baru Yohanes 15 ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan, perintah supaya saling mengasihi. Ayatnya yang ke-12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara yang diberkati Tuhan, tema yang terpilih bagi kita adalah kasih yang menghasilkan buah. Bagian firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-12 ini merupakan suatu perintah dari Allah ditujukan kepada kita, umat yang percaya kepada Tuhan. Baik saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pemirsa. Perintah itu berisikan tentang hal mengasihi. Hal mengasihi ini diberikan Allah kepada umat manusia lewat pembuktiannya dalam memberikan anaknya yang tunggal datang ke dunia, lahir di kandang yang hina, kemudian dalam masa-masa pelayanannya menjadi seorang pemuda yang selalu memberitakan kebenaran firman Tuhan dalam pelayanannya, membagi ratakan bagian pelayanannya bagi semua orang. Kasih Bapa yang tulus itu adalah kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak pernah menuntut batas. Karena kasih itulah dia rela memberikan anaknya untuk memberikan nyawanya demi tebusan bagi banyak orang. Dan hal inilah yang mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita telah mengalami kasih Allah Bapa itu, maka kita juga harus belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kita mengasihi setiap orang bukan karena orang itu berbuat baik kepada kita lalu kita mengasihi, tetapi bagian kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa kita pun juga harus mengasihi semua orang. Semua orang berarti orang yang baik, orang yang jahat, musuh kita sekalipun. Dari bagian kebenaran firman Tuhan ini kita belajar tentang kasih yang menghasilkan buah. Kasih yang menghasilkan buah itu juga kita bisa melihat dari kasih seorang nabi dalam perjanjian lama, yaitu Ayub. Kita melihat dalam masa kehidupannya, dia menderita dalam berbagai macam kehidupannya. Dia adalah seorang yang kaya raya, tetapi ketika penderitaan datang kepadanya, banyak harta diambil, dicuri dan dirampok, tetapi juga 10 anaknya Tuhan ambil dalam kehidupannya. Dan pada akhirnya dia juga menderita penyakit kulit yang sangat berbahaya. Hidupnya ada di dalam tungku dan istrinya mengatakan kepadanya dia harus mengutuk Allahnya. Tetapi dalam kasih kesetiaannya kepada Bapa di sorga, dia menghasilkan buahnya dengan mengatakan bahwa kau seperti orang gila. Kenapa kita harus menerima yang baik dari Tuhan sedangkan yang tidak baik kita tidak bisa terima dari Tuhan? Ini membuktikan kepada kita Bapak Ibu Saudara pemirsa bahwa kasih yang menghasilkan buah itu kita mampu menerima keadaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ayub dalam penderitaannya itu pun juga ketika Allah memulihkannya, Allah memulihkan dalam berbagai macam kehidupannya. Kenapa demikian? Karena Ayub ketika dia ada dalam penderitaannya boleh dikatakan dia bangkrut dalam segala kekayaannya. Tetapi dia juga mendoakan orang dan meminta orang mendoakan dia dan pada akhirnya Allah memulihkan keadaannya. Saudara pemirsa yang diberkati Tuhan, Ayub sanggup memberikan kasih yang menghasilkan buah. Sehingga buah-buah yang ada dalam kehidupannya Allah melipat gandakan itu dalam kehidupannya 2 kali lipat. 10 anaknya kembali Tuhan hadirkan dalam kehidupannya. Bahkan hartanya kembali dalam kehidupannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Ketika kita mengalami kasih Allah Bapa dalam kehidupan kita, kita pun akan mampu untuk membagi kasih bagi siapa saja. Kita tidak berbagi kasih kepada orang-orang tertentu saja, tetapi kita berbagi kasih dalam keadaan apapun. Ketika Tuhan Yesus pula dalam pelayanannya, dia membagi kasihnya dengan melayani setiap orang, entah orang yang berbahagia, orang yang menderita, orang yang lumpuh, orang yang buta. Dia tidak membatasi kasihnya, tetapi dia memberikan itu semua dalam kemurahannya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, hal yang sangat tragis ketika dia harus menyerahkan nyawanya demi tebusan bagi banyak orang. Dan itu adalah harga yang paling mahal. Karena itu dalam bagian kebenaran firman Tuhan dia mengatakan, mengasihi sesama itu sudah selayaknya karena dia sudah lebih dulu mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kasih yang menghasilkan buah juga kita bisa belajar dari Yusuf, di mana dia mengatakan bahwa kasih yang mengampuni ketika dia hidup bersama dengan keluarganya, saudara yang membencinya, saudara yang ini merancang kejahatan kepadanya, harus menjualnya dan membuangnya di dalam perigi. Tetapi pada akhirnya saudara, ketika kasih itu ada dalam hati Yusuf ini tuh, dalam kehidupannya, dia tidak mampu untuk membenci saudaranya, dia tidak mampu untuk menganiaya saudaranya. Karena apa? Karena dia mengalami, dia betul-betul merasakan kasih Allah dalam kehidupannya. Sehingga dia menerima saudara-saudaranya, meskipun saudara-saudaranya membencinya. Saudara yang diberkati dan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagian yang berikut yang boleh kita pelajari dari kasih yang menghasilkan buah, kita bisa belajar dari Rasul Paulus. Ketika dia rela memberikan dirinya bagi pekerjaan Tuhan, dia tidak memperhitungkan waktu bahkan tenaga, tetapi dia memberikan seutuhnya kepada Tuhan dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga dalam kehidupannya dia berbuah lebat. Dia menjadi seorang rasul yang sangat luar biasa. Dia mengatakan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan itu memberikan suatu motivasi bagi kita bahwa dalam kehidupan kita ini kita harus berkarya, kita harus berbuah. Seperti yang dicontohkan oleh Rasul Paulus. Tidak hitung-hitung waktu dengan Tuhan, tidak hitung-hitung biaya dengan Tuhan, tetapi seluruh kehidupannya dia berikan kepada Tuhan dalam pekerjaannya. Terlalu cinta besarnya kepada Tuhan, kasihnya kepada Tuhan, sehingga berat apapun yang dia pikul dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, sampai harus dipenjara sekalipun, hal memberitakan firman itu tetap ada dalam kehidupannya. Semuanya itu karena apa? Karena dia mengalami kasih Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bagian perefleksian firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita mengalami kasih Allah dalam kehidupan kita, maka sudah otomatis kita tidak boleh memilih-milih orang ketika kita harus berbagi kasih. Kalau orang datang meminta pertolongan kepada kita, dalam keadaan susah sekalipun, kita tidak bisa mengatakan bahwa saya lagi susah, untuk apa saya bantu orang? Saya lagi sekarat, untuk apa saya harus menolong orang? Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini firman Tuhan jelas bagi kita. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah bagian kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kasih-Mu tanpa syarat. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal lahir di dalam kehidupan kami, memberikan nyawa demi tebusan bagi banyak orang. Engkau memberikan itu secara totalitas dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, setiap kasih yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami betul-betul mengalaminya dalam kehidupan kami, sehingga kami juga mampu melakukan kasih dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan Yesus menolong kami agar kami senantiasa memiliki kasih yang mengampuni, kasih yang ada dalam segala sepanjang kehidupan kami, kasih yang tanpa batas Tuhan. Tetapi biarlah dari sorga Engkau memulihkan keadaan kami ketika kami berbuat salah dan dosa. Kami tidak mampu melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Ingatkan kami dengan pesan firman Tuhan hari ini, agar kami mampu untuk mengasihi satu dengan yang lain, sehingga berita kebenaran firman Tuhan ini dapat diperlebar luas dalam karakter kehidupan kami yang memberikan hasil yang baik, sehingga banyak jiwa datang kepada Tuhan
dan tetap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mampukanlah kami Tuhan, agar kami dapat berbuat baik bagi semua orang, dan biarlah berkat dari sorga senantiasa mengalir dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Ini doa sembahyang kami Bapa. Ini permohonan kami. Engkau memberkati kami dalam perjalanan kehidupan kami. Dan biarlah hidup dan kehidupan kami pasrahkan kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang bertanggung jawab dalam kehidupan kami. Dari hari ini, esok, terus kekal, selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, bagian kebenaran firman Tuhan boleh kita terima secara bersama. Dan biarlah bagian firman Tuhan ini dapat menghibur bahkan memberikan kita kekuatan, tetapi juga memotivasikan kita untuk bagaimana kita mengalami kasih Bapa dalam kehidupan kita. Dan kita pun dapat menjadi saluran berkat lewat perbuatan baik kita. Dan hal mengasihi ini dapat terus berkumandang dalam hidup dan kehidupan kita setiap saat. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Shalom.